Waktu dan tempat kami silahkan. Terima kasih Ibu Arini atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Halo? Suaranya terdengar, Ibu? Ya, terdengar dengan jelas, Bu. Ya, Bisa share screen? Minta share aja, Bu ya, langsung ya. ya. Siap. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Bu Arini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bapak. Semoga Ibu Bapak semua dalam keadaan sehat. Semangat Ibu Bapak ya, walaupun kita sekarang udah siang ya, tapi kita tetap semangat. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Baik Ibu Bapak, saya di sini nanti sudah diperkenalkan sama Bu Arini, berdua nanti dengan Pak Riki, akan membahas di webinar seri 2 ini, atau sesi 2 ini, tentang desain pembelajaran jarak jauh materi Self-Volta dengan pendekatan STEM di masa pandemi. Materi ini adalah materi kimia di kelas 12 ya, Pak Riki ya, kelas 12 semester 1. Nah, ini Bapak biodata saya tadi sudah dibicarakan, sudah disampaikan oleh Ibu Arini. Saya Yayu dari Widya Suara P4TK IPA. Untuk selanjutnya nanti kalau ada yang mau berkenan lebih lanjut di sesi yang lain ya. Kita lanjut Bapak ya. Nah ini ruang lingkup yang akan kita bahas di sesi siang ini, yaitu ada kebijakan penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi ini, kemudian bagaimana sih pembelajaran jarak jauh itu, kemudian berhubungan dengan pendekatan STEM, ada apa sih dengan STEM itu, apa STEM, mengapa harus STEM. Kemudian yang diakhiri dengan bagaimana kita menyiapkan atau merancang atau mendesain pembelajaran yang berbasis STEM. Nggak terlalu cepat, Bu Arini? Atau Ibu Bapak? Halo? Ya cukup. Tidak, Pak, tidak. Ya, sebagai latar belakang kita ketahui kalau kita melihat gambar ini apa yang terbayang oleh kita Ibu Bapak. Nah, betul ya Ibu Bapak ya. Ini adalah wabah COVID yang sudah kita rasakan ya, kita di selama kurang lebih 5 bulan ya, kita itu wabah ini mewabah di Indonesia. Nah, dengan adanya wabah ini pastinya akan mempengaruhi kehidupan dan sektor-sektor di kehidupan kita, misalkan ekonomi, sosial, kita jadi jadi jauh lah dengan orang-orang ya, dengan protokol tertentu. Kemudian yang paling utama kita kan sebagai insan, sebagai penggerak-penggerak yang ada di pendidikan. Nah ini berdampak sekali terhadap pendidikan, terutama dengan bagaimana langkah atau pelaksanaan sekolah pembelajaran. Nah, langkah pemerintah yang diambil untuk mengantisipasi corona ini yaitu dengan belajar di rumah. Bapak ya, mudah-mudahan kita tetap semangat, siswa-siswa kita tetap semangat melakukan belajar di rumah. Nah, ini semua dalam rangka untuk menstop ya mata rantai penyebaran COVID di Indonesia. Karena kenapa? Kesehatan dan keselamatan peserta didik itu lebih diutamakan ya Bapak dari semuanya itu. Makanya kita sekarang harus bersabar, berusaha dan terus berdoa supaya wabah ini cepat berlalu. Karena Ibu Bapak, anak-anak itu sudah rindu dengan sekolah, sudah rindu dengan canda, dengan pengajaran, dengan jumpa dengan Bapak Ibu semua. Mereka sudah kangen, ingin menikmati lagi ya hidup normal, bagaimana layaknya para pelajar ya, belajar dengan teman-temannya, dengan guru yang super. Makanya sangat dirindukan sekali kehadiran ibu dan bapak di sekolah itu. Nah Bapak, dengan adanya pandemi ini maka pemerintah dalam hal ini mengambil kebijakan di bidang pendidikan untuk menangani pandemi COVID-19. Ini adalah merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang pendidikan untuk menangani pandemi ini. Nah, salah satunya yang bisa kita ambil sebagai prinsip atau
syarat-syarat atau syarat-syarat kita dalam melaksanakan atau pegangan kita dalam melaksanakan pembelajaran di rumah, yaitu Perdijen nomor 15 ya Bapak ya, nomor 15 Bapak sudah mengenalnya, sudah mengetahuinya, Perdijen nomor 15 tahun 2020. Ini saya ada penekanannya di sini apa saja sih sebagai prinsip-prinsip atau prasyarat-prasyarat ketika kita melakukan pembelajaran di rumah. Nah, ini tentunya kita tetap melakukan mengutamakan bahwa keselamatan dan kesehatan itu di atas segala-galanya, Bapak ya. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan baik kita sendiri sebagai pengajarnya maupun selalu memberikan motivasi, memberikan bimbingan dan terus memberikan pendidikan kepada anak-anak itu bagaimana supaya tetap sehat ya walaupun terus di rumah. Kemudian kegiatan BDR ini diusahakan harus memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Karena kan sudah kurang lebih 5 bulan ya Ibu Bapak ya anak-anak di rumah. Jadi berikanlah pelajaran-pelajaran yang bermakna bagi kehidupan siswa itu. Kemudian terutama pembelajarannya itu difokuskan untuk yang membekali kecakapan hidup belajar. Kemudian pembelajaran itu diharapkan materinya bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya, kemudian disesuaikan dengan minat dan kondisi bagaimana kondisi dengan memperhitungkan kondisi kesejahteraan dan sarana prasarana yang ada di rumahnya. Kemudian dan jangan lupa juga ya Bapak ya, selalu Ibu Bapak itu ketika melakukan pembelajaran, terutama misalkan mau memberikan tugas, selalu harus disertai dengan umpan balik. Jadi jangan dibiarkan bahwa anak itu melakukan kegiatan, mengirimnya, tapi tidak ada umpan balik dari Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian, nah ini bersifat penilaian itu yang bersifat jangan hanya ditekankan kepada yang kuantitatif, tapi di sini diusahakan diberi umpan balik dan bersifat kualitatif sehingga sangat berguna bagi guru ya. Kemudian Ibu Bapak juga harus berkolaborasi melakukan interaksi atau komunikasi dengan peserta didik secara aktif dan juga dengan orang tua di rumah. Nah, Ibu Bapak ini adalah merupakan metode pelaksanaan BDR. Bapak sudah tahu, sudah banyak melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Mungkin di awal-awal masa pandemi kita agak kurang siap ya Bapak ya, karena kita tiba-tiba dengan adanya pandemi ini kita diminta untuk belajar di rumah, melakukan pembelajaran itu lewat daring, sementara kita belum menyiapkan bagaimana platformnya atau materinya seperti apa yang harus diberikan kepada siswa. Jadi kita 3 bulan di awal itu kita belajar sambil bekerja, ibaratnya kita belum bisa berenang, tapi kita harus berenang menyeberangi sungai itu ya Bapak ya. Tapi insya Allah Alhamdulillah Bapak semangat ya, semangat kerjasamanya, kerja kerasnya selama ini. Saya perhatikan Bapak itu banyak melakukan terobosan-terobosan, banyak melakukan inovasi-inovasi, mengikuti banyak webinar, IHT dalam rangka untuk memperbaiki atau meningkatkan kompetensi kita di bidang pendidikan, terutama di IT ini untuk memfasilitasi siswa kita di daring ini. Kemudian Bapak, pembelajaran jarak itu ada yang daring, ada yang luring. Bapak sudah mengetahui aja yang termasuk dari itu. Biasanya kalau yang namanya daring berarti kan dalam jaringan Bapak ya menggunakan perangkat bisa gadget maupun laptop. Di sini berarti ada portal atau aplikasi untuk melakukan pembelajaran daringnya. Jadi ada medianya sebagai aplikasi dalam pembelajaran daringnya. Kemudian ada juga pembelajaran jauh juga, kan tidak semuanya di kita itu terjangkau ya aksesnya. Ada juga bisa juga kalau daerah-daerah yang tidak ada akses internetnya, bisa dengan cara pembelajaran jauh dengan offline ya atau luring. Misalkan dengan televisi, radio, atau modul, atau surat kabar, banyak sekali media-media yang dapat dipakai oleh siswa kita dalam mengembangkan atau memfasilitasi dalam pembelajarannya di rumah. Nah ini Bapak, pemerintah juga sudah menyediakan media dan sumber belajar untuk yang PJJ dari ini. Ini bisa dipakai atau bisa kita manfaatkan Ibu Bapak ya, media-media sumber belajar yang gratis ini dari pemerintah ya, Alhamdulillah kita sudah banyak media atau sumber-sumber yang bisa kita akses untuk menambah hasanah dan wawasan kita dalam melakukan pembelajaran daring ini atau PJJ ya.
Nah, ini juga aplikasi yang bisa Ibu Bapak pakai selama Ibu Bapak melakukan pembelajaran daring Bapak, mungkin dengan rumah belajar, ruang guru, ada dengan Google Classroom ya, dengan kemarin juga lagi aktif-aktifnya ya ini booming tentang Microsoft Teams ya atau Office 365 dan banyak lagi yang lainnya. Mungkin Bapak sudah mengenalnya atau menggunakannya lebih dari satu platform ini. Nah, ini ragam aplikasi untuk pembelajaran daring Bapak ya. Ini saya yakin Bapak sudah menggunakannya Bapak ya. Minimal pakai Google Classroom ya, atau misalkan Bapak pakai Edmodo atau pakai Microsoft Teams ya, seperti itulah LMS yang bisa dipakai oleh Ibu dan Bapak untuk mendesain pembelajaran daring ini. Kalau yang paling sederhana mungkin kita bisa juga pakai yang media sosial, pakai WhatsApp ya Bapak ya, itu juga bisa dimanfaatkan untuk memfasilitasi peserta didik kita dalam melakukan pembelajaran daring ini. Nah, intinya ya Bapak di sini, walaupun kita melakukan fasilitasi belajar ya maupun di rumah, di sekolah itu tetap harus berpihak kepada siswa, utamakan orientasi kepada siswa. Jadi bagaimana caranya? Jadi guru dan orang tua itu harus menciptakan pengalaman belajar yang terus melibatkan peserta didik. Sehingga anak-anak kan tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan gitu ya dengan pembelajaran, karena kita selalu menciptakan, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan ya untuk siswa kita. Kemudian kita harus terus mendorong, melakukan kolaborasi dengan orang tua, karena kita juga keberhasilan suatu pembelajaran itu tidak hanya dari siswa dan gurunya, tapi juga harus ada keterlibatan dari atau peran serta dari orang tuanya. Jadi yakinkan bahwa orang tua itu benar-benar mendampingi sebagai pendamping siswa di rumah. Kemudian memastikan anak itu mendapat personalisasi pengalaman belajar yang bermakna, kemudian menantang dan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anaknya. Insya Allah Bapak ya, dengan ini kita akan membekali anak didik kita dengan pembelajaran yang berkualitas. Jadi sama Bapak ya, diharapkan sama kualitasnya walaupun kita melakukan pembelajaran di rumah. Nah ini Bapak ya, kita langsung ke berikutnya yaitu tentang STEM ya. Nah, bagaimana sih STEM itu? Apa STEM itu? Kemudian bagaimana kita merancang pembelajaran berbasis STEM? Nah, mungkin Ibu Bapak sudah tidak asing lagi dengan yang namanya STEM. Apalagi Ibu Bapak sudah banyak yang mengikuti diklat atau IHT atau misalkan webinar-webinar, banyak mungkin ya Ibu Bapak ya yang sudah membahas tentang STEM ini. Bahkan banyak juga guru-guru yang sudah mengaplikasikannya, karena sekitar tahun kemarin 2009 itu sudah banyak sekolah-sekolah yang melakukan IHT tentang pembelajaran STEM ini. Jadi mungkin tidak asing lagi ya bagi Bapak. Jadi tadi kita berdiskusi Bapak ya dengan pemahaman kita tentang STEM ini. Nah, Bapak, kenapa sih kita harus STEM gitu ya? Nah, ini di sini. Mengapa STEM? Apa sih keuntungannya atau kelebihannya gitu? Nah, ini kita dihadapi dengan kehidupan di abad 21. Di abad 21 itu kan informasi teknologi itu semakin cepat ya Ibu Bapak ya, sehingga dibutuhkan orang-orang kualitas yang manusia yang berkualitas. Nah, makanya kita sebagai guru, sebagai fasilitator harus menyiapkan anak didik kita supaya bisa hidup, bisa unggul, bisa bersaing di kehidupan abad 21 ini. Karena itu kita harus membekali anak didik kita dengan kecakapan abad 21. Ibu Bapak sudah tahu mungkin apa saja keterampilan yang harus disiapkan supaya anak didik kita itu nanti bisa bersaing di kehidupan ini, bisa unggul. Inilah kecakapan-kecakapan yang bisa kita latihkan, bisa kita ajarkan, bisa kita biasakan di pembelajaran kita. Ada literasi dasar ya, dari mulai literasi membaca, numerasi, dan literasi budaya. Kemudian juga ada kompetensi yang dikenal dengan kompetensi 4C ya, 4C. Itu ada critical thinking, berpikir kritis, kemudian kreatif, komunikatif, kolaboratif. Dan juga ada karakter. Jangan lupa juga Bapak ya, kita harus walaupun literasinya hebat,
kompetensinya hebat, tapi tetap karakternya juga harus kuat, Bapak ya, seperti itu. Jadi ketiga kompetensi inilah yang harus dibekalkan kepada anak didik kita supaya nanti bisa menghadapi kehidupan abad 21 ini dan tantangan revolusi industri 4.0. Nah, di sini bahwa apa sih tantangan baru bagi pendidikan itu dengan pembelajaran abad ke-21. Nah, di sini untuk pembelajaran abad 21 perlu motivasi untuk menginspirasi peserta didik karena memasuki profesi sains dan engineering, bidang profesi yang secara langsung menopang pertumbuhan ekonomi. Jadi kedua bidang ini menopang sekali ya untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian perlu lebih berkontribusi pada pengembangan kemampuan kerjasama, memecahkan masalah kreatif dan inovatif. Nah, kompetensi inilah yang harus kita munculkan, harus kita biasakan, harus kita latihkan di dalam pembelajaran sehari-hari kepada peserta didik kita. Nah, ini Bapak, apa itu STEM? Ya, STEM itu kan akronim Bapak ya, akronim dari S, T, E, dan M ya. Nah, ada sainsnya, ada teknologinya, ada engineering dan matematik. Ya, seperti itu. Jadi ada empat bidangnya di sini ya, ada sains, teknologi, engineering dan matematik. Sehingga di sini dalam proses pembelajaran STEM merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana di dalamnya ada integrasi ya, ada integrasi antara keempat subjek tadi yang berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang nyata serta ada dalam kehidupan profesional. Jadi dengan membelajarkan anak dengan STEM sehingga anak itu akan timbul rasa kritisnya. Ada misalkan ada suatu masalah, dia bisa mengkritisi permasalahan itu, bisa mengeluarkan inovasinya atau kreatifnya bisa muncul bagaimana untuk memecahkan masalah itu, apa sih yang harus dibuat, apa yang harus dilakukan sehingga ada keinginan untuk berempati memecahkan permasalahan yang ada di kehidupannya. Nah ini Bapak ya, sekarang ini tentang keempat aspek tadi, sains, teknologi, matematik, engineering, dan matematik. Kalau sainsnya Ibu Bapak sudah tidak asing lagi karena kita berada di orang IPA ya Bapak ya, tentunya. Jadi kalau sains itu merupakan kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi, ada pengukuran. Kemudian teknologi itu berarti kan inovasi ya Bapak Ibu ya, inovasi-inovasi yang memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Biasanya kan untuk mempermudah kehidupan kita. Kemudian sains, teknologi, engineering. Engineering itu apa? Pengetahuan, keterampilan untuk mendesain, mengkonstruksi mesin, peralatan, sistem material, dan proses. Seperti itu ya Bapak ya, makna dari engineering. Kemudian matematik. Matematik itu biasanya menyediakan bahasa bagi teknologi, sains, dan engineering. Nah, Ibu Bapak, di sini ada yang namanya pendidikan STEM atau STEM education ya. Berarti apa sih namanya pendidikan STEM atau STEM education gitu? Ini merupakan suatu pendekatan dalam pendidikan di mana tadi sudah ya Bapak ya, di mana mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, matematika yang berintegrasi dengan adanya proses pendidikan berfokus pada ini penekannya pemecahan masalah sehingga anak didik kita nanti akan menjadi problem solver ya, bisa memecahkan masalah dan berjiwa unggul. Kemudian hal ini tentunya pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. STEM Education menunjukkan kepada siswa di sini bagaimana suatu konsep, prinsip, teknik, sains, teknologi, engineering, dan matematika itu digunakan secara terintegrasi. Ya, dia tidak terpisah-pisah, tapi terintegrasi. Bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan itu dengan memadukan sains, teknologi, engineering, dan matematik itu untuk apa? Untuk mengembangkan, misalkan bisa juga nanti permasalahannya dikembangkan dengan berupa produk, proses, atau sistem yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi STEM ini bukan hanya produk saja yang dihasilkan, tapi dengan membelajarkan sistem bisa juga produk, bisa proses, dan sistem yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah ini tujuan pendidikan STEM Bapak ya. Tujuannya apa sih dari pendidikan STEM ini? Memiliki pengetahuan sikap, keterampilan untuk mengidentifikasi pertanyaan. Jadi siswa itu bisa mengidentifikasi pertanyaan dan permasalahan dalam situasi kehidupan.
kemudian menjelaskan fenomena alam, mendesain, serta menarik kesimpulan berdasarkan bukti mengenai isu-isu terkait STEM. Kemudian memahami karakteristik dari khususnya disiplin STEM sebagai bentuk-bentuk pengetahuan, penyelidikan, dan desain yang digagas manusia. Kemudian memiliki kesadaran bagaimana disiplin STEM itu membentuk lingkungan, material, intelektual, dan kultural. Kemudian juga memiliki keinginan. Siswa itu dengan belajar STEM, dia bisa memiliki keinginan untuk terlibat dalam kajian isu-isu terkait STEM. Misalkan isu efisiensi energi, misalkan pencemaran atau kualitas lingkungan, keterbatasan sumber daya, dan isu-isu yang lainnya yang bisa menjadi isu-isu yang ada di sekitar kita. Nah, Ibu Bapak, ini adalah kriteria pembelajaran STEM. Jadi apa saja sih yang menjadi kriteria dalam pembelajaran STEM itu? Ini STEM dari desain STEM by Design oleh Anne Jolie. Pertamanya kriterianya adanya EDP, Engineering Design Process. Bapak mungkin kan sudah tahu ya Bapak ya, sudah mengenal apa istilah EDP itu. Nah, ini EDP itu digunakan untuk mengintegrasikan sains, matematika, dan teknologi itu. Kemudian siswa fokus pada pemecahan masalah kehidupan nyata. Ya, itu merupakan tantangan bagi seorang engineering itu seperti itu ya. Kemudian konten matematik dan IPA berbasis standar, sesuai dengan standar berarti sesuai dengan kurikulum ya, sesuai dengan level dan aplikatifnya. Siswa secara reguler bekerja dalam tim, berarti di sini dibelajarkan bagaimana siswa itu selalu berkolaborasi dalam timnya. Misalkan dia itu bagaimana merencanakan, mendesain, membuat rupa atau produk, kemudian bagaimana mengujinya dan mengevaluasinya. Itulah pembelajaran atau kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan sifat kolaborasi di antara para pelajar. Kemudian di sini siswa juga bisa menggunakan pendekatan komunitas yang bervariasi ya, bisa dengan kolaborasi itu bisa dengan misalkan nanti bisa berkomunikasi dengan lewat verbal atau misalkan bisa dengan tulisannya, presentasi dan sebagainya. Kemudian guru memfasilitasi pembelajaran tetap. Guru itu harus memfasilitasi pelajaran itu bersifat atau berfokus pada siswa. Jadi siswa yang aktif di sini Bapak ya. Dan fitur-fitur investigasi hands-on-nya. Jadi hands-on-nya skill keterampilannya itu memang harus dilatihkan. Kemudian, nah ini yang paling utama Bapak ya. Di sini otomatis siswa atau peserta didik itu mengalami ada pengalaman karena mereka itu mendesain, membuat, pasti kan itu ada kriterianya dalam membuat. Misalkan mengalami ada gagal atau tidak berhasil. Nah, di sini tidak akan ada rasa frustasi. Ya, di sini makanya kegagalan dianggap sebagai bagian yang alami, jadi tidak frustasi. Sudah tidak berhasil, saya itu sudah tidak berhasil, udah nggak mau. Nah, tidak seperti itu. Terus berusaha sehingga dengan adanya suatu redesign, kemudian adanya kolaborasi lagi, adanya pemikiran-pemikiran lagi, maka didapatkan suatu solusi yang berhasil seperti itu. Kemudian di sini juga, maaf Ibu Bapak. Nah, yang satu lagi Bapak berarti ini siswa ya, dengan tahu kriteria STEM, dengan membelajar STEM, berarti di sini siswa diperkenalkan kepada karir STEM ya, bagaimana suatu aplikasi, bagaimana dia itu bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya dengan membuat sesuatu, dia itu bisa tahu, bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini salah satu karakteristik dari pembelajaran STEM yang mungkin sudah tadi diuraikan, yaitu adanya EDP, Bapak ya, di sini EDP. Kalau Bapak cari misalkan di Google atau di mana lah, di browsing ya, banyak sekali sebenarnya model-model EDP ini. Banyak Bapak ya yang bisa kita explore dari EDP ini. Namun di siti langkah-langkah EDP itu pada umumnya seperti ini Bapak ya, kalau kita cermati itu diawali dengan mengidentifikasi masalah, berarti ada permasalahan, kemudian siswa itu digiring bagaimana kita bisa mengidentifikasi dari satu permasalahan itu, kemudian bertukar pikiran, mereka brainstorming, bertukar pikiran bagaimana supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah diidentifikasi, kemudian kalau sudah ada solusinya, kemudian didesain apa kira-kira
yang bisa dilakukan oleh para peserta itu untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi sudah diidentifikasi. Nah, kalau sudah didesain, direncanakan, baru dibuat ya. Nah, kalau misalkan berupa model atau misalkan berupa purwarupa, alatnya itu dites atau diuji coba. Kemudian kalau misalkan ada yang tidak jalan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, didesain ulang. Apakah harus apakah desainnya atau dibuat lagi atau harus bertukar pikir lagi, misalkan mengungkapkan ide-ide lagi, kira-kira kenapa sampai tidak didapatkan hasil yang sesuai. Baru selanjutnya kita berbagi solusi. Nah, ini Bapak ya contoh dari EDP yang ada ya Bapak, ini ada 3 kalau saya, tapi kalau Bapak mencari itu banyak Bapak ya, ada EDP dari Capraro, ada yang desain proses, ada juga desain thinking. Saya contohkan saja Bapak ya, misalkan ini untuk yang desain thinking. Nah, ini diawali dari empatis, kemudian defined, ideate, kemudian prototipe dan tes ya. Di sini berarti kan empatis itu bagaimana sih? Jadi siswa memperoleh pemahaman tentang masalah yang akan diselesaikan, biasanya dilakukan melalui beberapa pengamatan. Empati sangat penting karena melatih siswa bisa lebih memahami pengalaman dan kebutuhan orang lain. Jadi ketika misalkan ada permasalahan lingkungan ya, ada pencemaran, kita itu kan pasti timbul gitu. Bagaimana caranya supaya kita juga ingin merupakan bagian dari suatu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan bukan kita. Kemudian udah itu baru define, itu mengumpulkan informasi. Bagaimana kira-kiranya kita ingin membuat solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian baru bertukar pikiran, curah pendapat, kira-kira apa solusinya kalau kita misalkan lingkungan sekitar kita itu airnya kotor, nah kira-kira harus bagaimana sih gitu ya. Terus kemudian dari itu apakah kita mendesain alatnya atau mendesain suatu proses bagaimana caranya untuk membersihkan air dan sebagainya. Kemudian baru dites ya kalau misalkan kita mau mendesainnya berupa produk. Nah, ini Bapak contohnya setiap orang kan pasti mempunyai gadget ya Bapak ya, HP ini. Nah, HP ini kan merupakan salah satu contoh dari teknologi Bapak ya, teknologi. Nah, ini kan HP ini tidak langsung yang sekarang ini ya, yang bentuknya Android, kemudian layar lebar, tapi kan mengalami revolusi. Ya, dari mulai dulu itu yang tebal, yang layarnya cuma bisa untuk telepon saja Bapak ya, telepon dan SMS. Dulu udah bisa SMS belum ya? Nah, kemudian sekarang karena tuntutan zaman, tuntutan informasi dan teknologi itu makanya berkembang. Nah, berkembang itu berarti dibutuhkan suatu ide, dibutuhkan suatu proses, skill. Nah, inilah engineering berperan di sini. Makanya ini mengalami revolusi ya mobil phone ini. Nah, ini Bapak kemungkinan ini pertanyaan yang biasa muncul Bapak ya, yang biasa muncul mungkin bagi saya yang belum menggunakan STEM ini secara terbiasa gitu. Pasti pertama yang muncul ini bagaimana sih cara memulai perencanaan pemberian STEM? Kalau Ibu Bapak mungkin sudah biasa Bapak ya sudah melakukan pembelajaran di sekolah bagaimana melakukan pembelajaran STEM karena sudah banyak penelitian-penelitian, sudah banyak hasil-hasil karya dari Ibu Bapak yang sudah dilombakan, sudah dipublikasikan seperti itu ya dengan adanya STEM itu. Dan salah satunya bahwa STEM itu akan meningkatkan minat peserta didik bagaimana belajar sains. Kemudian, apakah semua topik bisa di-STEM-kan? Gimana Bapak? Apakah bisa semua topik? Apa yang menjadi ciri khas bahwa sebuah materi dapat di-STEM-kan? Kemudian, apakah mungkin dengan STEM ini kita bisa berkolaborasi dengan mapel yang lain? Kalau misalkan bisa, bagaimana caranya? Nah, ini Bapaknya langkah-langkah perencanaan pembelajaran STEM dalam implementasi K13. Tetap kita mau merencanakan pembelajaran bentuk apapun, model apapun, pendekatan apapun, kita mengacunya kepada K13. Tetap kita panduannya diawali dengan mengidentifikasi KD-KD ya, KD-KD pengetahuan dan keterampilan yang kira-kira mana sih KD-KD yang berpeluang gitu ya, berpeluang yang sesuai kita pakai untuk pembelajaran berbasis STEM.
Kemudian kita rumuskan indikatornya, kemudian kita analisis komponen yang STEM-nya. Apa sih sainsnya? Teknologinya apa? Engineering-nya apa? Dan matematikanya apa? Kemudian apa sih topik? Kira-kira apa sih topik yang sesuai dengan KD tersebut? Gitu. Kita kadang udah milih gitu ya pasangan KD-nya. Kemudian baru kita susun aktivitas pembelajarannya. Kita pakai model apa? Atau pendekatan STEM tentu ya. Nanti apakah kita kita pakai suatu model itu bisa ya Bapak ya. Kemudian baru tentukan bagaimana penilaiannya, teknik penilaiannya dan bentuk penilaiannya. Nah, udah itu barulah kita tuangkan ke dalam bentuk RPP yang E2OPD. Apa Ibu Bapak E2OPD? Efektif, efisien, berorientasi kepada peserta didik. Nah, ini contoh format yang bisa Ibu Bapak pakai untuk menganalisis STEM Bapak ya, mulai dari mungkin kelas berapa sih, kayak Selfota ini kan kelas 12, KD-nya seperti apa, topiknya kan Selfota, IPK-nya seperti apa. Kemudian kita juga lanjut bagaimana menganalisis materi STM-nya ya, seperti itu Bapak ya, sainsnya, teknologinya, engineering, dan matematiknya. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana sih kita menentukan topik STEM dalam pembelajaran pada K13 gitu. Apakah semuanya bisa kita bisa dijadikan topik gitu dalam KD-KD itu. Tetap kita panduannya analisis ya, bunyi dari KD 3 dan 4-nya. Lalu kita patokannya KD 3 dan 4 seperti itu. Kemudian cari topik yang ada yang ada integrasi antara sains, teknologi, engineering, dan matematiknya. Jadi kira-kira di KD itu, kira-kira KD ini ada nggak sih kayak integrasinya atau sainsnya, teknologi, engineering, dan matematikanya. Kemudian selanjutnya, apakah ada nggak proses EDP-nya? Nah, ini yang paling utama tadi kan sudah dijelaskan. Karakteristik salah satunya itu adanya engineering design process ya. Adakah EDP-nya dalam KD tersebut? Kemudian, apakah topik itu atau KD itu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Ini bisa dijadikan sebagai panduan kita ketika kita mau menentukan topik dalam dalam suatu KD. Nah, ini Bapak, ini sebagai contoh saja ya Bapak ya, bukan berarti harus begini atau gini, tapi ini contoh, biasanya contoh ciri KD yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran STEM. Ya, ini kalau misalkan sebagai pemula kan kita perlu ya clue-clue gitu ya untuk memudahkan, kecuali kalau sudah Ibu Bapak yang sudah terbiasa melakukan analisis pembelajaran yang dengan menggunakan STEM, itu otomatis sudah instingnya sudah gitu ya, seperti itulah. Sudah tune in lah seperti itu ya. Nah, ini mungkin kita sebagai saya gitu terutama ya sebagai pemula. Nah, apa sih tuntutan KD-nya sehingga kita bisa mengambil KD ini kayaknya cocok, kayak ini bisa mungkin dijadikan sebagai pembelajaran STEM. Nah, bunyi KD-nya terutama ini KD yang 4-nya ya Bapak ya. Biasanya Ibu Bapak biasanya bunyinya itu tuntutannya itu misalkan membuat karya atau produk, merancang dan melakukan percobaan, atau menyajikan rancangan, atau menyajikan karya atau hasil pengujian, atau membuat tulisan tentang hasil kajiannya. Ini bisa jadikan sebagai bisa juga sebagai pedoman kita atau untuk belajarlah bagaimana kita merancang pembelajaran yang STEM sebagai langkah awal panduan kita untuk merancang pembelajaran STEM. Nah, ini Bapak contoh, saya juga ini contoh, berarti contoh kan tidak harus begini, mungkin saja ada KD-KD yang lain yang belum saya tuliskan di sini, berpeluang sekali untuk dijadikan sebagai pembelajaran yang berbasis STEM. Ini untuk kelas 11. KD 36 di sini udah ada, nggak usah disebutnya Bapak ya. Nah, ini saya langsung aja ke KD 4-nya, 4 titiknya, ini membuat model bentuk molekul dengan menggunakan bahan-bahan yang ada lingkungan sekitarnya. Nah, ini KD-nya membuat model, tapi nanti apakah ini bisa dijadikan STEM? Ibu Bapak di sini menganalisis lagi lebih lanjut apakah topik ini atau KD ini ada EDP-nya. Kemudian bisa tadi kan pemecahan dalam kehidupan sehari-hari kita analisis lagi. Kemudian ini menganalisis sifat saluran berdasarkan daya hantar listrik. Ini bisa juga berpeluang atau dijadikan sebagai pembelajaran yang berbasis STEM. Berarti bagaimana anak itu merancang suatu alat penguji elektrolit dan non elektrolit. Kemudian ini untuk KD 310 juga di sini ini ada peluang untuk kita pakai ya, untuk kita gunakan dalam membuat atau menerapkan pembelajaran yang berbasis STEM. Contohnya misalkan di sini Bapak kan
apa namanya, dengan hukum stoichiometri ini, hukum dasar kimia ini, misalkan kan bisa saja anak, apalagi sekarang dalam masa pandemi, bisa di sini dimunculkan suatu tantangan bagaimana misalkan anak bisa membuat suatu roket kimia. Kalau kita lihat di YouTube itu sudah diperlombakan Bapak ya, bagaimana membuat roket kimia, kemudian mobil-mobil yang tidak mobil mereka merancang, kemudian bisa menggerakkan mobilnya dengan menggunakan bahan atau percobaan atau reaksi kimia. Itu sudah banyak apa namanya dilombakan deh, kalau saya lihat itu bagus sekali Bapak ya, sebagai motivasi bagi anak didik kita ya, seperti itu. Nah ini untuk yang kelas 11 Bapak ya. Nah kelas 11 ini contoh saja, saya di sini sebagai contoh saja KD yang bisa dikembangkan. Misalkan KD 3.3 ini adalah reaksi pembakaran hidrokarbon. Nah, ini menyusun gagasan cara mengatasi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatannya. Nah di sini Bapak kami sudah lagi mengembangkan unit untuk yang KD 43 ini, yaitu judulnya tentang alat pendeteksi tingkat pencemaran udara. Jadi di sini ada kolaborasi antara Mapel, Fikibi Bapak ya, ada fisikanya, biologi, kimianya seperti itu. Nanti Bapak bisa mencari, mengembangkannya sendiri. Kemudian untuk yang kelas 11 ini, membuat makanan atau produk lain yang berupa koloid atau melibatkan prinsip koloid. Nah, ini tentunya kan bisa sekali kalau kita angkat untuk pembelajaran yang berbasis STEM, apalagi ini kan untuk kelas 11 semester 2 ya. Nah, apalagi di masa pandemi ini mungkin untuk ketahanan pangan ya. Jadi bagaimana membuat makanan yang berupa koloid atau melibatkan prinsip koloid, tapi ada nilai lebihnya. Misalkan makanan itu harus mengangkat potensi daerah. Nah, sehingga kalau membuat makanan ada produknya, tentunya produknya bisa dijual. Nah, ini bisa berhubungan atau berkolaborasi dengan Mapel PKWU ya, atau kewirausahaan. Jadi bagaimana memasarkan, memarketingkan produk yang dibuat itu supaya bisa dijual nilai lebihnya. Kemudian bagaimana membuat suatu, kan kalau produk tuh biasanya kan laku itu karena kemasannya Bapak ya, kemasannya atau labelnya. Nah mungkin bisa berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia ya, bagaimana membuat suatu iklan atau misalkan tulisan itu sehingga membuat orang yang melihat itu tertarik gitu, seperti itu. Ini bisa berkolaborasi. Jadi ada peluang untuk berkolaborasi dengan mapel yang lain. Kemudian ini yang kelas 12 Bapak ya, mohon maaf. Untuk yang kelas 12 ini untuk yang 3.4 menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan penggunaannya. Ini merancang sel volta dengan menggunakan bahan di sekitar kita. Ini bisa kita pakai untuk pembelajaran berbasis STEM dengan menggunakan kita, anak-anak itu kreatif atau misalkan ada ide-ide bagaimana alat-alat atau bahan-bahan apa saja yang bisa dipakai untuk merancang sel volta dengan menggunakan bahan di sekitar itu ya, seperti itu. Kemudian ada juga KD 3.6 itu di sini tentang elektrolisis ya, untuk penyembuhan ini bisa dipakai atau digunakan untuk pendekatan STEM. Ini Bapak ya contohnya saya ambil dari unit PLBS, kemudian ini ada topiknya tentang purwarupa PLBS. Nah ini ada KD-nya sudah dipilih 3.4 dan 4.4. Ini contoh ketika kita mau mengidentifikasi topik sesuai dengan KD untuk diambil atau dikembangkan menjadi pembelajaran berbasis STEM. Indikatornya Bapak ya, nanti indikatornya saya tidak akan panjang lebar di sini karena nanti akan dibahas sama Pak Riki ya, untuk yang indikatornya lebih lanjut. Indikatornya bisa kita kembangkan dari KD yang tadi, kemudian ini analisa STEM-nya ya Bapak ya, ada sainsnya, kemudian engineering, teknologi, dan matematiknya. Kemudian kegiatan pembelajarannya Bapak, pembelajarannya itu ini saya ambil dari unit PLBS. Kebetulan pendekatan STEM itu menggunakan model PJBR Laboiras. Nah ini Bapak ya. Ini aktivitas pembelajaran topik PLBS. Jadi Bapak setelah melakukan identifikasi topik-topiknya, kemudian ada KD-nya sudah dipilih, kemudian indikatornya, kemudian Bapak sudah memetakan STM-nya, kemudian diharapkan memang ada EDP di pembelajaran ini, maka kita
lakukan rancangan berikutnya, yaitu membuat aktivitas pembelajaran untuk topik PLBS ini. Ini sebagai gambaran saja ya Bapak ya, ini merupakan langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk merancang pembelajaran topik PLBS ini. Jadi diawali dengan biasa Bapak ya, kalau pembelajaran itu kan harus ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi pembelajaran apapun, model apapun, tetap ruhnya itu ada 3 itu, inti, pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi apa saja yang harus ada di pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, bedanya Bapak di sini tadi kan dijelaskan pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh ya. Nah, ini contoh untuk pembelajaran yang tatap muka. Nah, untuk yang pembelajaran jarak jauhnya berarti kan Bapak bisa menyesuaikan di aktivitasnya. Seperti itu ya Bapak ya. Jadi kita di sini perlu ada media atau perlu adanya platform bagaimana mewadahi kegiatan-kegiatan di rangkaian tahap ini supaya bisa kita lakukan dengan moda PJJ seperti itu ya. Ini contohnya Bapak ya seperti itu. Nah, ini unit STEM-nya. Nah, saya perkenalkan. Ini untuk unit STEM-nya Bapak ya. Nanti bisa di-share ya sebagai contoh. Ini namanya contoh. Berarti kan nanti bisa dijadikan sebagai panduan buat Ibu Bapak ketika nanti mau mengembangkan topik-topik yang lainnya. Seperti itu Bapak ya. Nah, paparan dari saya dicukupkan sampai di sini, Bu Arini. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan Pak Riki. Halo? Oke, iya. Ya, Terima kasih, Bu waktunya Wiyu. gimana? Cukup? Oke. Sudah cukup kan waktunya ya untuk pemaparan saya? Biar dilanjutkan dengan Masih ada sisa waktu? Ada yang mau menambahkan? Oh, ya ini saja Ibu Bapak ya yang bisa saya sharingkan Ibu Bapak kepada Ibu Bapak. Mungkin ini aja Ibu Bapak ya, karena kita itu lagi masa-masanya melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi kita perlu strategi gitu. Bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan dari pembelajaran yang biasa ke pembelajaran yang jarak jauh Ibu Bapak ya. Ini kita harus merubah paradigma kita ya sebagai guru, sebagai fasilitator, sebagai motivator. Kita bahwa pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring itu dapat memiliki kualitas yang sama sehingga tidak merugikan peserta didik. Kemudian terus kita dorong transisi cepat, menemukan strategi-strategi sumber daya teknologi untuk membuat ruang kelas daring secara cepat yang membantu siswa, pengajar, dan staf pengajar menemukan cara baru untuk terhubung melalui aktivitas pembelajaran kita, bagaimana caranya supaya kita melakukan perubahan-perubahan. Kemudian bangun kepercayaan diri. Pokoknya kita percaya diri Bapak ya, kita selalu berniat bahwa apa yang dilakukan oleh kita itu dalam rangka untuk meningkatkan kecerdasan kepada peserta didik kita. Kita percaya diri, bangun kepercayaan diri kita. Walaupun dengan perangkat yang sederhana, itu kita bisa menciptakan atau mengembangkan pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang menarik bagi peserta didik kita. Jadi kita itu pasti Bapak ya tidak ada satupun perangkat atau platform yang ideal, tidak ada ya Bapak ya. Pasti kalau misalkan kita pakai Google Classroom pasti ada kekurangannya apa kira-kira. Nah, kekurangannya kita ngambil di yang mana gitu seperti itu ya. Kemudian dan yakin gitu ya, yakin bahwa dengan memakai moda atau platform yang sederhana tetap kita akan memberikan kualitas pembelajaran yang maksimal ya. Kalau sempurna mungkin kita tidak bisa Bapak ya memberikan pembelajaran yang sempurna bagi anak didik kita. Paling kita membelajarkan pembelajaran yang semaksimal mungkin bagi peserta didik kita. Kemudian tetap terus harus pertahankan keterlibatan peserta didik. Kita kembangkan PJJ yang melibatkan, yang berorientasi peserta didik ya Bapak ya. Dia selalu bagaimana supaya anak itu walaupun di rumah tapi tetap kreativitas, inovasi, kolaborasi, critical thinking-nya tetap dimunculkan, dibelajarkan atau dilatihkan seperti itu. Kemudian yang terutama itu jangan lupa Bapak ya kita harus menjalin hubungan kerjasama atau kolaborasi yang harmonis, yang baik kepada orang tua murid. Karena ingat ya Bapak ya bahwa orang tua murid, saya sendiri sebagai orang tua siswa gitu ya,
tidak bisa menggantikan posisi ibu bapak sebagai pengajar. Kami sebagai orang tua hanya bisa mendampingi gitu ya, memberikan fasilitas, meyakinkan bahwa anak kami itu bisa belajar dengan tenang, dengan sungguh-sungguh di rumahnya. Tetap yang namanya guru itu tetap ibu bapak sendiri. Kemudian terbuka dan selalu maju belajar untuk meningkatkan kompetensi, terutama misalkan bagi yang mungkin yang baru mengenal STEM ya kita belajar itu ya, kita belajar bagaimana kita merancang pembelajaran yang berbasis STEM. Kemudian Ibu Bapak, harapannya kita kan selama ini sudah hampir 5 bulan ya sudah belajar nih tentang IT, jadi melek IT nih, jadi pada hebat Ibu Bapak itu. Saya salut dengan kerja keras, terus kolaborasi, semangat Ibu Bapak dalam menghadapi menghadapi pekerjaan di rumah ya, tapi masih tetap semangat gitu bagaimana untuk meningkatkan kompetensi Bapak di bidang IT ini. Jadi nanti kemampuan-kemampuan di Bapak itu jangan ditinggalkan nanti ketika kita sudah masa normal lagi, kemungkinan kompetensi atau skill-skill yang sudah kita dapatkan itu bisa kita kolaborasikan nanti di pembelajaran yang normal seperti itu Bapak ya. Terima kasih Bapak, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.